Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa agar terhindar dari perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri madhi. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari buruknya pendengaranku, dari buruknya penglihatanku, buruknya lidahku, dan dari buruknya hatiku, serta buruknya air maniku. Amin ya Rabbal Alamin. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Zina mata adalah salah satu dosa terbesar di antara dosa-dosa kecil. Barang siapa tidak mampu mengendalikan matanya, maka ia tidak dapat menyelamatkan anggota tubuhnya. Berikut penjelasan dari Haji Imam Ashrafi Al-Farisi mengenai hukum zina mata saat puasa. Tema kali ini terkait dengan zina mata, apakah membatalkan puasa? Di dalam Al-Quran, Allah ingatkan kepada kita, la taqrabuz zina, janganlah kau mendekati zina. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita berusaha menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, di antara zina. Pertanyaannya, batalkah zina mata? Beberapa ulama mengatakan kalau melihat seseorang lain jenis tidak menimbulkan syahwat, itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Artinya kalau kita sedang melaksanakan saum Ramadan, ketika melihat lawan jenis, itu boleh-boleh saja. Hanya saja jangan sampai diiringi dengan hawa nafsu, syahwat yang berkelebihan. Kemudian terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, itu banyak sekali. Di antaranya memasukkan sesuatu ke dalam perut, kemudian masuknya sesuatu ke lubang telinga, memasuknya sesuatu lewat kubul dan dubur, muntah disengaja, bersenggama atau melakukan hubungan suami istri di siang hari, kemudian haid, nifas, hilang akal atau gila, kemudian murtad, artinya keluar dari Islam. Pendengar atau kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bagi kita yang insya Allah nanti akan melaksanakan puasa Ramadan, kita berusaha untuk berRamadan tahun 2022 atau 1443 ada perubahan sikap, perubahan mental, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang selama ini tidak bagus, tidak positif, berusaha untuk menjadi positif. Dan tentunya menyambut Ramadan yang penuh barokah ini, ada pesan dari Rasulullah, siapa yang gembira datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Man dakhala bidukhuli Ramadana haramallahu jasaduhu ala niron. Siapa yang happy, siapa yang gembira, siapa yang suka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Makna hadis ini, sambutlah Ramadan dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, penuh persaudaraan. Jangan menjadi beban, karena puasa setahun sekali ini adalah perintah dan wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dan tentunya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.